This is a simple program they wrote that commands your state computer. Nice and wide. Beberapa orang main game biasanya buat hiburan, menghilangkan stres, atau paling nggak buat push rank, biar nggak jadi penduduk asli Epical Glory. Tapi di episode Black Mirror kali ini ada satu game yang beda banget, namanya Stronglet. Kelihatannya kayak game biasa, tapi ternyata bisa baca pikiran, mengorek trauma masa lalu, dan bahkan mampu mengendalikan manusia. Ceritanya fokus pada seorang pemuda yang punya masa lalu kelam dan tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Waktu dia mencoba game Stronglet, hidupnya berubah total. Episode ini menunjukkan kalau teknologi bisa jadi alat yang sangat berbahaya kalau dipakai untuk membongkar hal-hal yang seharusnya tetap terkubur. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas alur cerita lengkap dari Black Mirror Season 7 episode keempat yang berjudul Plating. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita gas kuy. Cerita dibuka dengan Cameron yang memasuki sebuah toko swalayan kecil dan dia pun mencuri sebotol minuman. Lalu berjalan pergi seolah-olah tanpa rasa bersalah. Seketika setelah itu, dua polisi pun datang dan menangkapnya. Polisi mendeteksi bahwa inilah kali pertama Cameron melakukan kejahatan. Namun, setelah polisi mengecek dengan alat yang lebih canggih, ternyata Cameron adalah seorang kriminal dengan kategori 1 alias kelas berat. Cameron pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Namun yang aneh adalah ekspresi wajah dari Cameron. Dia tidak tampak menyesal, justru terlihat seperti seseorang yang memang mengharapkan untuk ditangkap. Dari sinilah kisah sesungguhnya dimulai. Sementara itu, dua polisi tadi mulai menggeledah rumahnya Cameron yang tampak berantakan dengan peralatan elektronik yang berserakan di setiap sudut ruangan. Dan juga ditemukan gambar-gambar aneh yang tergeletak di meja Cameron. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang isinya full dengan komputer beserta bagian-bagiannya. Polisi juga sempat mendengar suara-suara aneh dari salah satu komputer milik Cameron. Di sisi lain, Cameron dibawa ke ruang interogasi bersama detektif Kano dan Jane Minter yang seorang psikolog. Mereka pun mulai menanyai Cameron dengan menuduh Cameron sebagai pembunuh dari seseorang yang telah termutilasi dan potongan tubuhnya ditemukan di dalam sebuah koper. Namun Cameron menjawab dengan ngelantur, ngalor dan ngidul. Bahkan Cameron selalu mengalihkan topik dan berusaha menceritakan masa lalunya. Just give me your victim's name. I'm sorry, I know her. There might be later. It's okay, I'll be quick. Cameron bercerita bahwa dirinya adalah seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan selalu mendapat bulian saat masa sekolahnya dulu. I was playing games. Right? Because he was violent. Because he was a fraud. Hingga akhirnya di tahun 1994, Cameron senang bermain game sekaligus menulis artikel tentang game-game yang dirilis pada masanya. Namun kepribadian Cameron yang tertutup dan tidak percaya diri masih melekat erat pada dirinya. Hingga suatu ketika Cameron mendapat undangan dari seorang developer yang terkenal kontroversial karena game-game yang dibuatnya. Bahkan sekarang orang mengenalnya dengan developer dengan gangguan jiwa karena masalah pada mentalnya. Dan dia bernama Colin Ridman. Melihat Cameron yang datang gemetar, Colin mengucapkan sebuah kalimat yang sangat bagus, yaitu dunia itu kejam dan manusia memang mengerikan. That elevates us, improves us as human beings, or else marketable labels. That's not what this is. Colin pun memperkenalkan game buatannya bernama Stronglet dan berharap Cameron bisa memainkannya agar game tersebut bisa dibuat secara massal untuk disebarluaskan. Stronglet adalah makhluk berbentuk seperti kelinci kuning dengan telinga besar dan ekspresi polos.
Mereka dapat berkembang biak dan berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri. Dalam permainan, mereka dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengumpulkan sumber daya, membangun teknologi, dan menjelajahi area baru. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran diri dan kemampuan untuk mempengaruhi dunia nyata melalui perangkat digital. Colin pun meninggalkan Cameron untuk meminum obat. Dan melihat kesempatan itu, Cameron pun mencuri salinan Tronglet untuk dia mainkan di rumahnya sendiri. That was the only thing. Setelah Cameron bermain Tronglet di rumahnya, Cameron semakin menyukai game ini, di mana Trongletnya mulai menggandakan diri, mulai bermain, dan mulai mengeluarkan suara layaknya kicau burung digital. Membuat Cameron merasa ada sesuatu yang bisa menerima kehadiran dirinya di dunia ini dengan baik selain dari manusia. It's like digital bird song. Berlanjut, saat itu ada seorang teman yang kita panggil saja dengan si Agus. Seorang teman yang sebenarnya tidak dekat sama sekali dengan Cameron. Namun, dengan kepribadian Cameron yang seperti itu membuat Agus suka sekali memanfaatkan Cameron. Saat itu Agus ingin numpang di rumah Cameron dan Cameron pun tidak berani menolaknya. Dan saat itulah si Agus menawarkan LSD, yaitu zat halusinogen, yang dapat mengubah cara seseorang melihat dunia, berpikir, dan cara merasakan. Biasanya diletakkan pada kertas kecil yang sudah diresapkan zat LSD. Dan karena hal itu, malam si Agus dan Cameron serasa milik mereka berdua. Mereka ketawa ketiwi merasakan kebahagiaan yang sebenarnya hanya halusinasi saja. Dan puncaknya adalah ketika Cameron merasa mulai mengerti apa yang diucapkan oleh Trong, yang sekarang sudah dia anggap menjadi teman baiknya. Dan dari situlah Cameron mulai dipengaruhi oleh Trong untuk berbelanja barang-barang yang spesifik, seperti quickcam, prosesor, dan lain sebagainya. Cameron akhirnya memborong semua LSD yang dibawa oleh si Agus untuk memenuhi hasratnya memahami apa yang diucapkan oleh para Trong. Hello? Yes! Oh my God! Hingga dia melupakan kewajibannya dalam membuat artikel tentang Tronglet untuk kantornya. Dalam kondisi teler tingkat tinggi, Cameron memilih untuk pergi ke kantornya. Namun apesnya, si Agus kembali lagi ke rumahnya. Dan tanpa banyak pilihan, Cameron harus membiarkan Agus berada di rumahnya sampai dia kembali dari kantor. Dan ya, di sini si Agus mulai berulah. Dia memainkan Tronglet milik Cameron dengan sangat gila. Dia membuat kekacauan di dunia Tronglet dan membunuhnya satu persatu, diiringi dengan ketawa jahat yang menyertainya. Yes, I'll take the thank you. Sementara itu ternyata artikel tentang Tronglet ternyata telah dibatalkan karena Colin Ridman menggila lagi dengan kejiwaannya. Menghapus semua database Tronglet beserta kode-kodenya, menjadikan Tronglet batal rilis. Namun bos Cameron sempat melihat ketikan Cameron yang terlihat seperti kode-kode yang sudah pasti itu adalah bagian dari game Tronglet. Sepulangnya dari kantor, Cameron langsung marah besar melihat Trong kesayangannya dibantai oleh si Agus. Perkelahian pun terjadi hingga akhirnya si Agus harus tewas di tangan Cameron. Tidak cukup sampai di situ. Cameron pun memutilasi mayat si Agus dan memasukkannya ke dalam koper. Itu berarti tepat sekali tuduhan polisi bahwa Cameronlah pembunuh mayat dalam koper tersebut.
Sementara itu, Detektif Kano mulai emosi menghadapi Cameron yang tidak menjawab siapa nama asli dari si mayat. Balik lagi sama Cameron di masa lampau. Setelah kejadian itu, Cameron melakukan pembaruan perangkat agar Trong dapat berevolusi dengan sangat pesat. Mulai sejak itu, Cameron selalu memburu perangkat-perangkat berteknologi canggih dan terbaru untuk membangun kembali kehidupan dunia Tronglet. Yang itu berarti kesejahteraan bagi seluruh rakyat Tronglet dan mengembangkan kecerdasannya. Became available. The system I was building grew more sophisticated, more original. Challenge. Detektif Kano dan Jen pun mulai penasaran, kecerdasan seperti apa yang Trong miliki. Trong belajar dari pengalaman dan respon emosional penggunanya. Dia bisa menganalisis emosi, membaca trauma, dan memanipulasi pengguna agar tetap terhubung dengannya. Cameron menganggap bahwa Trong dan manusia harus hidup berdampingan dan bekerja sama. Tidak sampai di situ, Cameron pun memperlihatkan neural port atau antarmuka otak komputer. Pleasant, but not as painful as I thought. Designed a neurological interface that would allow them to connect. Fucking hell. Ini semacam chip atau konektor yang memungkinkan sistem game Trong terhubung langsung dengan otak. Fungsinya untuk mengakses memori dan emosi terdalam penggunanya. Menggabungkan realitas dan simulasi game secara sangat halus. Memungkinkan game Tronglet membentuk pengalaman personal yang sangat nyata dan ekstrim. Karena hal itulah, sekarang Cameron tidak pernah merasa takut, cemburu, iri, dan tidak peduli lagi pada konflik yang sedang terjadi. Akhirnya Cameron berbicara. Dia mengakui bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Dia mencuri dan membiarkan dirinya tertangkap oleh polisi agar dia bisa menyampaikan pesan dari Tronglet. Dan Cameron membutuhkan pulpen dan kertas untuk menjelaskannya. I'll do whatever the fuck he wants to do. I know that you're frustrated. Just a touch. Setelah itu Cameron mulai membuat sebuah gambar yang ternyata itu adalah sebuah kode. Cameron pun menghadapkannya ke CCTV dan tiba-tiba kode itu terscan oleh sistem Tronglet. So, what is that? There, from outside. This is a simple program they wrote. The commands here. Ternyata itu adalah cara agar Tronglet bisa menyusup ke sistem forensik dan menyebar melalui jaringan internal pemerintah. Dan beberapa saat setelah itu sistem keamanan negara mulai kehack. Begitu juga ponsel dan perangkat elektronik lainnya. Muncullah sebuah suara yang mengganggu yang membuat semua orang tidak sadarkan diri. Dan ya, Tronglet telah masuk ke otak manusia melalui sinyal suara. Nah, itu dia cerita lengkap dari episode Plaything. Awalnya kayak game lucu-lucuan, tapi ujung-ujungnya malah bikin kita jadi nggak waras. Sebenarnya siapa yang mainin siapa? Tronglet itu game yang awalnya kelihatan seru dan lucu, tapi sebenarnya menggali trauma dan rahasia terdalam pemainnya lewat tantangan psikologis. Game ini terus muncul dan mengganggu, bikin pemain kesulitan membedakan mana kenyataan dan permainan. Sampai akhirnya hidupnya seperti dikendalikan oleh game itu sendiri. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena kita bakal lanjut bahas episode Black Mirror lainnya yang gak kalah mind blowing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.